Dengan konsep yang sebaliknya, gen itu dia mempengaruhi metabolisme zat gizi yang ada di dalam tubuh, sehingga individu tertentu dengan variasi genetik tertentu ini sebetulnya menjauhi makanan tertentu karena komponen gennya ini akan menghasilkan protein tertentu yang sebetulnya ketika mengkonsumsi makanan tertentu itu tadi akan meningkatkan risiko berkembangnya penyakit tertentu. Konsep sekarang pertanyaannya, tadi saya belajar istilahnya mendiskusikan terkait dengan nutritional genomic. Lalu apa bedanya dengan gizi molekuler? Apakah gizi molekuler itu sering disebut dengan nutrigenomik dan nutrigenetik? Apa bedanya seperti itu ya? Jadi gizi molekuler ini adalah cabang ilmu gizi yang mempelajari interaksi antara zat gizi maupun zat bioaktif yang ada di dalam bahan makanan dengan molekul yang terdapat di dalam maupun di luar sel. Sehingga sebetulnya nutritional genomics ini merupakan bagian dari gizi molekuler. Nah, sehingga gizi molekuler itu ilmu yang lebih luas cakupannya dibanding dengan nutritional genomics. Kenapa? Karena nutritional genomics itu hanya berbasis atau berdasarkan pada genom atau gen yang ada di dalam sel. Sedangkan gizi molekuler itu sangat luas karena tidak selalu hanya berfokus pada gen saja, tapi melihat struktur, lalu interaksi antar protein dan sebagainya. Ini yang merupakan konsep dari gizi molekuler, sehingga nutritional genomics tadi yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari gizi molekuler. Tapi gizi molekuler itu tidak sama dengan nutritional genomics. Artinya gizi molekuler ini cakupannya lebih luas, bahkan dengan beberapa perkembangan teknologi omik saat ini, misalnya proteinomics, lipidomics, metabolomics, itu merupakan cabang ilmu dari gizi molekuler itu sendiri. Ya, ini berikut adalah contohnya. Ini contoh yang di sebelah kiri. Ini adalah konsep dari nutritional genomics, di mana zat gizi bisa mempengaruhi ekspresi gen, atau ekspresi gen akan mempengaruhi metabolisme zat gizi ini sendiri. Dan ini nanti akan menghasilkan metabolom atau metabolit yang nanti bisa digunakan sebagai biomarkers. Sedangkan untuk konsep gizi molekuler yang di sebelah kanan, ini tidak hanya berfokus pada DNA saja. Artinya peran dari zat gizi, peranannya, interaksinya dalam sel, dan lain sebagainya, ini diteliti hingga sampai ke arah molekulnya. Jadi tidak hanya berfokus pada gennya saja, tapi sampai ke arah molekulnya. Misalnya komponen atau struktur dari proteinnya, apakah nanti struktur komponennya berubah apabila diberi bahan makanan tertentu, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ini contohnya konsep gizi molekuler ditinjau dari aspek cabang ilmu lain. Jadi zat gizi yang kita konsumsi ini nanti akan mempengaruhi ekspresi gen, yaitu tadi yang merupakan bagian dari nutritional genomics. Ada mempengaruhi komposisi lipid. Ini yang sangat menarik. Jadi ketika kita sering mengkonsumsi asam lemak jenuh ya, asam lemak jenuh yang biasanya paling banyak itu terdapat pada gorengan misalnya sebagai contoh, itu ternyata akan mempengaruhi struktur komponen yang ada di dalam sel itu sendiri. Dampaknya ini nanti akan mengganggu proses-proses metabolisme yang ada di dalam sel. Lalu zat gizi ini juga dia mempengaruhi komponen komposisi protein yang ada di dalam sel, dan juga akan mempengaruhi metabolit-metabolit yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Nah, bagaimana teknik atau cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis peran dari zat gizi itu sendiri dalam kejadian yang terjadi di dalam sel? Sebetulnya ada banyak sekali teknik yang digunakan, akan tetapi
Karena biasanya yang dipakai atau yang lebih mendatangkan keuntungan baik itu secara material maupun secara SDM ini adalah yang berkaitan dengan nutritional genomics. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu teknik yang sering atau umum digunakan dalam bidang biologi molekuler, termasuk di sini adalah nutritional genomics, yaitu polymerase chain reaction atau kita sebut dengan PCR. PCR ini apa? Jadi PCR ini merupakan teknik untuk menggandakan atau mengamplifikasi bagian. Jadi bagian atau regio atau segmen DNA yang nantinya akan menghasilkan ribuan hingga miliaran kopi DNA dengan urutan basa DNA yang sama dengan DNA aslinya. Sehingga polymerase reaction ini fungsinya nanti akan sangat banyak sekali, terutama dalam bidang nutritional genomics. Salah satunya nantinya digunakan untuk deteksi alel seperti itu, yang nanti digunakan untuk mengetahui variasi genom atau variasi genetik pada individu tertentu. Dengan mengetahui variasi genetik pada individu tertentu, maka tadi kita bisa memberikan treatment gizi yang sesuai dengan gen atau sesuai dengan variasi genetiknya untuk mencegah meningkatnya faktor risiko tertentu gitu ya. Jadi lebih ke arah preventif. Bagaimana PCR bekerja? Jadi PCR bekerja ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, karena DNA ini adalah double strand, sehingga dia harus dipisahkan dulu untai DNA-nya ini. Pemisahan ini prosesnya disebut dengan denaturasi. Dan pemisahan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan suhu yang tinggi, biasanya 94 sampai 96 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah annealing. Annealing ini adalah penempelan. Jadi nanti akan ada urutan sequence basa DNA yang nanti akan spesifik komplementer dari basa DNA pada regio DNA yang akan diamplifikasi, yang kita sebut dengan primer. Primer ini ada 2, yaitu forward primer dan ada reverse primer. Sehingga annealing ini nantinya suhu atau merupakan proses di mana suhu yang digunakan untuk primer ini nanti bisa menempel pada daerah atau regio DNA spesifik yang akan kita amplifikasi. Ekstensi ini adalah sintesis DNA baru oleh enzim yang disebut dengan DNA polimerase. Sehingga nantinya apabila satu siklus, nanti dia akan menghasilkan 2 DNA baru. 2 siklus dia akan menghasilkan 4 DNA baru. Lalu 3 siklus dia akan menghasilkan 8 DNA baru, atau dengan kata lain 2 pangkat N, di mana N itu adalah siklus. Siklus itu apa? Nah, siklus ini adalah mulai dari proses denaturasi sampai ekstensi, seperti itu. Apa saja komponen dari PCR? Biasanya komponen dari PCR ini ada buffer yang digunakan untuk menjaga pH, karena enzim ini dia bekerja pada optimal pada pH tertentu dan pada suhu tertentu, sehingga buffer ini diperlukan untuk menjaga kestabilan pH. Magnesium chloride ini ion magnesium yang diperlukan untuk kofaktor dari enzim DNA polimerase. Lalu di NTPs ini ada ACTG yang merupakan building blocks atau batu batanya untuk menyusun komponen DNA yang baru. Lalu enzim DNA polimerase dan juga primers, tadi ada primer forward dan ada primer reverse. Ya, ini beberapa peran dari komponen PCR seperti itu. Lalu DNA polimerase, jadi saat ini sebetulnya sudah banyak sekali produk-produk DNA polimerase yang beredar di pasaran ya. Jadi apabila ingin memesan DNA master mix untuk PCR, biasanya kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya adalah DNA
polimerase ini. Jadi DNA polimerase ini apa toh? Jadi ini merupakan enzim yang berperan dalam amplifikasi segmen DNA tadi, yang dia berasal dari bakteri Thermus aquaticus ya, dan beberapa bakteri lainnya, yang pada saat awal yang ditemukan oleh Carl Fisher itu DNA polimerasenya ini berasal dari Thermus aquaticus yang berasal dari Yellowstone ya. Jadi pada daerah Yellowstone di Amerika Serikat pada bakteri yang ternyata dia ada di dalam air panas ya, kayak kawah seperti itu di dalam Yellowstone seperti itu. Nah, saat ini ternyata DNA polimerase itu bisa diekstrak dari beberapa jenis bakteri yang lainnya. Contohnya di sini adalah Pyrococcus furiosus gini ya, yang sering disingkat dengan PFU. Lalu Thermus thermophilus TTH, Thermus flavus TFL, Thermococcus litoralis TLI. Ini disebut dengan FAN polimerase. Pyrococcus species deep fan polimerase. Ini adalah beberapa jenis atau produk-produk DNA polimerase yang beredar di pasaran seperti itu.